الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang lahir tahun 1115, wafat tahun 1205. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang ketiga ya, di pertemuan kelima. Di bab yang ketiga, yaitu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin, yaitu barang siapa yang mewujudkan tauhidnya di dalam kehidupannya, pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Pasti masuk surga tanpa hisab. Bahkan kalau di dalam hadis itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan berusaha untuk menjelaskannya insyaallah ta'ala sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Tema kita pada sore hari ini yaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin. Siapa yang mempraktekkan dan mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Kelihatan ini ya, Mas Ilman? Ya. Bab yang ketiga ya, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Dan kalau kita lihat di buku kita ya, yang terjemahan itu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat An-Nahl ayat 120. Surat An-Nahl ayat 120. Yang mana beliau bawakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan dikatakan adalah imamut tauhid, imamul wahidin, para imam, para pemimpin di dalam mewujudkan tauhid. Dimana kalau kita lihat dan kita baca, kita cermati di dalam perjalanan dakwah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Nabi yang sangat berani untuk, dan dikatakan ini karena beliau adalah bapaknya para nabi, karena melalui beliau bercabang ke bawah para nabi-nabi, baik tentunya para nabi dari kalangan Bani Israel yang paling banyak. Di situ kemudian kita katakan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul, di mana beliau yang memperjuangkan tauhid. Di dalam perjalanan dakwah beliau
beliau yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh manusia-manusia di zaman beliau, yang dipimpin rajanya adalah Raja Namrud, di mana dakwahnya beliau ini tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Beliau langsung menghadapan dengan sang penguasa yang zalim, sang raja yang zalim, dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan status beliau sebagai pemimpin dan imam di dalam mewujudkan tauhid. Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh, tunduk kepada Allah, dan hanif. Maksudnya Nabi Ibrahim ini adalah imam yang tunduk patuh kepada Allah dan hanif. Apa itu hanif? Berpegang teguh pada kebenaran yang lurus. Hanif artinya berada di atas jalan yang lurus. Dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan Tuhan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita jelaskan ayat yang dibawakan oleh penulis di dalam surat An-Nahl ayat 120 ini, kita perlu cermati dulu bab mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab, yaitu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Kata-kata man, jadi seakan pertanyaan, siapa yang mewujudkan? Jadi kata-kata man dalam bahasa Arab di situ berlaku umum, siapa saja, ya. Artinya siapa saja, mau orang kaya, orang miskin, orang Arab, non-Arab, siapapun dia, dari status sosial apapun dia datang. Kalau dia mengamalkan dan mewujudkan tauhid, ya, maka balasannya adalah dia benar-benar pasti, ya, tidak ada keraguan, langsung pasti masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Apanya yang tanpa dihisab? Yaitu tanpa menghisab maksiatnya. Dosa-dosanya tidak dihisab. Dan juga yang lainnya. Ya, karena memang terutama dosanya tidak akan dihisab. Karena ini sejalan dengan orang yang bertauhid. Artinya, kalaupun dia berbuat dosa selama dia datang kepada Allah dengan bertauhid atau membawa tauhid, maka dosanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa hisab. Ini tanpa hisab. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang masuk tanpa hisab ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dia melakukan 3 hal. Yang pertama, dia harus berilmu. Dia harus berilmu. Karena tidak mungkin dia bisa selamat, ya, karena orang yang mempraktekkan atau mewujudkan tauhid ini adalah orang yang selamat dari kesyirikan. Maksud dari mewujudkan di sini adalah orang yang selamat dari kesyirikan.
Tidak mungkin dia mau mewujudkan tauhid dengan benar kecuali didasari dengan ilmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini syarat yang pertama. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa selamat dari kesyirikan. Karena tidak bisa membedakan, tidak mampu membedakan antara tauhid, mana tauhid, mana syirik. Jadi harus dengan ilmu. Yang kedua, al-i'tiqad, meyakini. Setelah mengilmui semua itu harus diyakini, ditanamkan di dalam hatinya. Ya. Dengan sebenar-benarnya dia yakin betul apa yang dia ketahui dari tentang Allah ini. Bagaimana mentauhidkan Allah, dia ilmui dan dia yakini tentang tauhid ini. Makanya kita harus belajar dulu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Dan kita harus yakin betul. Karena kadang ada orang yang sudah tahu tapi ngeyel. Dia masih melakukan kesyirikan. Ada orang terpelajar, profesor, doktor, berpendidikan, terpandang di mata masyarakat. Tapi terkadang ketika dia berada dalam posisi yang sangat darurat, dia kemudian jatuh pada perbuatan syirik. Ya, misalnya, hampir sering kita mendengar atau kita baca di media ketika seseorang mau mencalonkan, mau gubernur, ya kepala daerah atau presiden, ya kita lihat kadang-kadang disebutkan di media-media mereka datang ke tokoh seorang kiai atau siapalah gitu ya yang sudah meninggal, dia datang di kuburnya lalu dia minta berkahnya dari situ, bahkan dia mengharapkan doa dari dia mengharapkan doa dari orang yang sudah meninggal yang konon katanya dia adalah kiai atau wali. Ini masih terjadi. Maka kemudian dari sini sangat dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa ketika kita sudah mentauhidkan Allah dan sudah tahu macam-macam kesyirikan, kita harus tanamkan di dalam hati kita harus yakin bahwa hanya dialah Allah yang berhak disembah. Harus dikuatkan. Harus ditanamkan di dalam hati kita. Diimani akan kebenaran apa yang Allah tetapkan untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Karena ini juga pernah terjadi di zaman kafir musyrikin dulu. Mereka sudah tahu Allah itu adalah Tuhan, pencipta, pemberi rizki. Tapi justru ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, amalkan konsekuensi la ilaha illallah, apa sikap orang-orang kafir musyrikin saat itu? Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida? Ya, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah dia ingin menjadikan
hanya satu Tuhan saja dari Tuhan-Tuhan yang banyak ini. Maksudnya mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan hanya satu Tuhan saja yang kita sembah? Padahal banyak Tuhan yang seharusnya kita sembah. Itu menurut orang-orang kafir musyrikin. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh hal yang aneh, yang baru ada sekarang, baru muncul. Dalam surat Shad ayat 5 Allah sebutkan hal ini. Sehingga dari sini kita lihat mereka orang-orang kafir musyrikin, walaupun tahu, mereka tidak yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini yang kedua ya. Jadi harus diyakini betul. Mereka masih ragu. Kalau tidak yakin ya berarti ragu. Yang ada adalah keraguan. Dan itu yang ada pada kaum musyrikin. Kita juga hari ini, kalau seandainya kita cuma sekedar tahu saja bahwa sebenarnya Allah yang berhak disembah, tapi kemudian kita tidak menyembah Allah, lalu melakukan praktek-praktek kesyirikan, datang ke dukun, masih pakai jimat, ya, ngambil berkah dari tempat-tempat yang dikeramatkan oleh manusia, dari kubur, dari batu, dari pohon, dari sungai, dari gunung misalnya. Apapun yang dikeramatkan itu nggak boleh sama sekali. Merusak tauhid, dan ini merupakan kesyirikan, dosa besar. Ya. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mewujudkan, ya, dikatakan orang yang bisa mewujudkan tauhid itu adalah dia harus tunduk, al-inqiyad, kata al-imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia harus tunduk, al-inqiyad. Ini poin yang ketiga. Kata beliau, fa idza alimta wa'taqadta wa lam tunqid lam tuhaqqiq at-tauhid. Jika engkau sudah tahu tentang tauhid, engkau sudah meyakininya, tapi engkau belum praktekkan, belum mewujudkan, membuktikan ketauhidanmu itu, maka maksudnya engkau buktikan dengan amalan, dengan tunduk, langsung dengan praktek, ya, maksudnya menjauhi syirik, tidak boleh lagi datang ke dukun, tidak boleh percaya kepada yang lain-lain, tidak boleh berlindung, bergantung kepada makhluk Allah. Maka ya dari sini engkau sudah mewujudkan tauhid. Jadi harus diilmui, diyakini, dan dilaksanakan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Barulah engkau mewujudkan tauhid. Kalau tidak, engkau tidak dianggap mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir musyrikin dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Tentang orang-orang yang ketika mereka cuma mengetahui, cuma yakin saja, maksudnya cuma dipercaya, maksudnya percaya mereka, tapi tidak dipraktekkan. Apa kata Allah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya suruh mengucapkan la ilaha illallah, yakini la ilaha illallah, praktekkan la ilaha illallah, tunduk apa konsekuensi, tunduk pada apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah ini, mereka kemudian
berlagak sombong, bersikap sombong, berbuat sombong. Dan sombong itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi sudah tahu ini benar apa yang dibawa Muhammad, tapi kemudian ditolak. Itulah sombong. Yastakbirun. Sambil mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita gara-gara si tukang penyair yang gila ini? Kata mereka. Ini ucapan kejinya orang-orang kafir musyrikin. Ya, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita hendak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini gara-gara si tukang penyair yang gila ini? Ini menurut mereka. Padahal yang dalam kenyataannya justru mereka itu orang gila. Mereka para penyair. Para penyair-penyair yang hebat itu mereka orang-orang kafir musyrikin. Kalau Nabi bukan penyair, Nabi membawakan wahyu. Mereka nuduh dia penyair, gila lagi. Justru kalian yang gila. Maka dari sini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 35-36 ini, orang-orang kafir itu seperti itu. Mereka tidak mau tunduk. Allah suruh mereka mengucapkan, artinya buktikan kalimat la ilaha illallah ini. Karena mereka orang-orang kafir ini faham betul kalau sudah diucapkan harus diyakini dan harus diamalkan. Makanya sampai mereka mengatakan, apakah dia mau nyuruh kita nyembah Tuhannya dia dan kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita? Masa dia orang gila? Dia penyair gila? Wallah, ya. Kok ada gitu ya? Ada nggak dalam kehidupan penyair tapi gila? Itu nggak pernah ada, tapi terlontar dalam ucapan mereka. Ya, kalau ada orang yang sebelumnya penyair, lalu kemudian dia gila, hilang mungkin semua syair-syairnya. Saya belum pernah menemukan seperti itu. Tapi dalam tuduhan orang-orang kafir musyrikin kepada Muhammad ini memang keji. Dan benar-benar sakit hati ya. Marah. Kita dibilang penyair, gila lagi. Ada yang dikatakan apa? Malah dibilang tukang sihir. Sahir. Kadzab katanya. Sudah tukang sihir, pendusta. Itu tuduhan-tuduhan mereka kepada Muhammad SAW. Dan banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Namun Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ayat ini saja. Jadi surga ini ya tidak bisa dimasuki kalau dimasuki dengan tanpa hisab dan azab kalau tidak membuktikan tiga ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi ini ayat pembahasan tentang bab ini. Ya, maksud dari bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian pembahasan tentang hisab. Nanti hisab yang dimaksud di sini adalah tadi kita katakan tidak dihisab dosa-dosa maksiat dan yang lainnya. Jadi manusia nanti di hari kiamat itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang dihisab, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini orang-orang beriman yang masuk dalam golongan nanti dalam hadis yang akan kita bacakan. Mereka adalah umatnya Rasulullah yang jumlahnya 70.000. Ya,
70.000 dari umat ini dan masing-masing mereka membawa 70.000 dalam riwayat yang lain juga disebutkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masuk surga tapi dihisab dulu. Dihisab dulu baru masuk surga. Ini yang kedua. Dan ini kebanyakan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, mereka dihisab sambil dijelek-jelekan, dihina-hinakan, dan mereka ini akan sudah pasti kalau sudah dihina ketika dihisab dan dengan hinaan, ya, dengan dijelek-jelekan, ya, pada saat itu, yaitu tentunya orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka mereka akan masuk neraka. Kalau orang-orang orang-orang yang punya dosa namun mereka bertauhid, mereka masuk pada golongan yang kedua. Jadi mereka dihisab karena mereka memiliki dosa, maksiat, tapi mereka bertauhid. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka karena punya tauhid. Jadi ada sedikit tauhid dalam atau iman di dalam diri mereka, maka mereka akan dibersihkan dulu, dihukum di dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hisab yang dimaksud adalah seperti itu. Kemudian ayat yang pertama disampaikan oleh penulis di sini adalah surat surat An-Nahl ayat 120. Jadi disebutkan tentang Nabi Ibrahim yang dikatakan sebagai imam, pemimpin seluruh manusia, bahkan para nabi pun dia menjadi imam, ya, menjadi pemimpin yang lurus. Nabi Ibrahim agamanya disebut agamanya adalah Hanifiyah, yang agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dikatakan dia walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang musyrik. Karena ya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapaknya para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Kalau kita lihat, Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi yang dikatakan ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari kalangan para rasul, dan beliau yang pertama. Dan kalau kita lihat catatan perjalanan dakwanya Nabi Ibrahim, beliau menghadapi banyak ujian yang tentunya tidak perlu kita sebutkan, namun cukup apa yang disebutkan di sini bahwa beliau adalah pemimpin dari seluruh manusia, baik para nabi, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, salihin, dan seluruh manusia yang masih memiliki iman. Nabi kita Ibrahim adalah pemimpin kita semua. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tidak pernah, ya, dan seluruh para nabi tidak pernah tercatat mereka melakukan kesyirikan. Ya, dan Allah secara tegas menyebutkan di sini sebagai pujian untuk beliau dan menjadi contoh untuk umatnya, untuk generasi berikutnya. Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Sehingga dari sini kemudian semua manusia yang hidup setelah beliau, baik nabi maupun bukan nabi, harus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ya. Atau sebelum itu saya nukilkan ada satu faidah. Ya, satu faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim itu bernama Azar
dan dikatakan beliau mati di atas kekufuran, belum beriman. Ya, di mana Nabi Ibrahim pernah mengajak beliau untuk masuk Islam, beriman, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tapi tidak diengahkan, tidak diindahkan. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Nabi Ibrahim mengajak atau mengatakan kepada bapaknya bernama Azar, apakah engkau hendak menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, yaitu sebagai Tuhan-Tuhan? Ya. Kemudian wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Jadi Nabi Ibrahim yang awalnya punya tugas, punya pekerjaan, suka bikin patung, dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 73 tadi. Lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menasihati beliau, tapi Nabi Ibrahim bapaknya beliau tidak mengindahkan hal itu, dan usaha Nabi Ibrahim tetap masih dilakukan, sehingga dari sini sampai beliau mati, sampai meninggal tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 114, di mana Allah katakan wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan bahwasanya permintaan ampunan Ibrahim untuk bapaknya itu hanyalah sekedar ucapan saja yang diucapkan oleh Ibrahim dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia berada di atas syirik atau perbuatan kesyirikan. Sampai Nabi Ibrahim terus berdoa untuk bapaknya, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyah, dalam surat Maryam ayat 47. Nabi Ibrahim terus berdoa minta ampun kepada Allah agar bapaknya diampuni. Di dalam surat Maryam ayat 47 Allah katakan tentang doa di Nabi Ibrahim, aku akan memintakan ampunan untuk bapakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Tuhanku yang maha lembut, yang maha baik. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Namun ketika Nabi Ibrahim terus merengek memintakan ampunan kepada Allah untuk bapaknya, tapi Allah jelaskan, Allah sebutkan bahwa dia berada di atas kekafiran, kesyirikan, sehingga Nabi Ibrahim meninggalkannya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 114, ketika falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhum. Ketika sudah dijelaskan oleh Allah bahwa dia bapaknya berada di atas kesyirikan, kekufuran, dan menjadi musuh bagi Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang patuh tunduk kepada Allah yang maha bijak. Dan di dalam surat Ibrahim disebutkan secara khusus, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'mina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, tapi tidak diindahkan, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Nuh alaihissalam yang memintakan untuk bapaknya, namun diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa bapaknya Nabi Ibrahim masih di atas kekufuran, kesyirikan, sementara bapaknya Nabi Nuh itu berada di atas keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, Allah mengabulkannya. Allah sebutkan di dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin, dan juga ampunilah orang-orang beriman dan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh berada dalam keimanan, mereka orang-orang beriman, sementara orang tuanya Nabi Ibrahim tidak berada di atas keimanan. Sehingga di atas tadi disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak mengampuni, memaafkan bapak dan orang tuanya Nabi Ibrahim.
Sampai di sini ayat yang pertama dari bab ini. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan sesungguhnya mereka-mereka orang-orang yang tidak menyekutukan dengan Tuhan mereka, ya. Mereka tidak disebutkan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun juga. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 tentang sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mewujudkan tauhid, yang akan masuk surga tanpa hisab, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Keluar batal. Simpan saja, simpan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat ini, ayat yang pertama dan yang kedua menyebutkan tentang sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah dan yang membuktikan tauhid, yang kemudian Allah katakan mereka dibalas dengan masuk surga tanpa hisab, ya. Ayat sebelum itu, ayat tentang surat Al-Mu'minun ini, surat Al-Mu'minun ayat 59, ayat 58, 58 karena ayat yang ini adalah 59. Ayat sebelumnya dikatakan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka, benar-benar beriman, benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari maksiat. Ya, mereka takut kepada Allah dari segala bentuk maksiat, baik yang merupakan kesyirikan maupun perbuatan maksiat yang jelas-jelas menyelisihi syariat Allah, yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya melakukan dosa maksiat itu biasanya karena kejahilan tadi, dan juga tidak yakin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, dan juga memang tidak mau mempraktekkan, mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ditambah lagi dengan hawa nafsu yang terus menggoda dan menggoda, sehingga akhirnya maksiat pun dilakukan. Ketika sudah tidak punya malu lagi karena hawa nafsu yang lebih dikedepankan, maka akhirnya berbuat dosa. Ya. Dan bisa dianggap orang yang mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada taat tunduk kepada Allah, ini bisa masuk dalam perbuatan syirik. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba engkau lihat, tidakkah engkau lihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu merupakan bentuk kesyirikan. Jadi dia lebih taat kepada
keinginan nafsunya, hawa nafsunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang yang kurang tauhid. Orang yang kurang tauhidnya. Kalau ayat yang pertama tadi, itu surat An-Nahl ayat 120 yang tentang Nabi Ibrahim, artinya dia benar-benar mempraktekkan tauhid dan jauh dari syirik. Ini berbicara tentang tauhid dan syirik. Kalau ayat yang kedua adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun, orang-orang yang beriman ini, ya, karena ini dalam surat Al-Mu'minun menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Di awal-awalnya dikatakan orang-orang beriman itu yang menjaga sholat mereka, yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, yang selalu taat. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan tidak menyekutukan Allah di sini artinya mereka tidak memperturutkan hawa nafsu mereka untuk menyelisihi, melanggar apa yang menjadi syariat yang Allah tetapkan. Jadi memperturutkan pada hawa nafsu itu jatuh pada perbuatan syirik. Ya, jatuh pada perbuatan syirik. Jadi hawa nafsu ini bisa kalau kita mengikuti hawa nafsu, bisa karena memang murni hawa nafsu, atau memang ada hawa nafsu yang benar-benar ada penentangan kepada syariat. Nah, ini bisa kufur. Bisa kufur. Jadi makna dari firman Allah surat Al-Jathiyah ayat 23 ini, tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu bisa dimaknai dengan dua makna. Makna secara khusus, yaitu bisa bermakna syirik dan juga bermakna fusuk, kefasikan. Kesyirikan itu sudah jelas syirik, dan kefasikan juga sudah jelas. Kefasikan itu adalah al-khuruj an ta'atillah, kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berbuat maksiat, kita keluar dari ketaatan pada Allah. Dan terkait firman Allah la yusyrikun di sini, itu artinya syirik yang bermakna umum. Ya, syirik yang bermakna umum. Maksudnya mewujudkan tauhid itu tidak mungkin terjadi. Mewujudkan tauhid dengan baik itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan meninggalkan syirik yang secara umum. Namun tidak berarti bahwa orang yang menjauhkan diri dari kesyirikan, dia tidak jatuh pada perbuatan maksiat yang lain. Bisa jadi orang yang orang yang selamat dari kesyirikan, yang syirik yang sudah dikenal, makanya kita harus tahu syirik itu macam-macamnya seperti apa. Bisa jadi orang yang berbuat syirik, orang yang selamat dari kesyirikan, yang benar-benar mempraktikkan tauhid, dia terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Karena kita ini manusia. Yang Rasulullah katakan bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Sehingga dari sini dia tidak mungkin dikatakan maksum. Namun orang-orang yang bertauhid ini, yang tidak terjerumus pada kesyirikan ini, artinya dia selamat dari kesyirikan, tapi dia masih berbuat dosa. Namun yang menjadi keistimewaan mereka adalah mereka tidak terus-menerus melakukan dosa maksiat
selain syirik. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang sifat orang-orang beriman dalam surat Al-Imran itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu sifat orang-orang bertakwa, kalau mereka terjatuh pada perbuatan kefahishan, dosa, mereka ingat Allah dan minta ampun kepada Allah, dan mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak melakukan berulang-ulang terus dosa itu. Nah, ini keistimewaan orang yang benar-benar bertauhid. Jadi, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 tentang si orang-orang beriman ini, sifat orang-orang beriman adalah mereka tidak berbuat syirik. Maksudnya syirik yang tentunya bermakna umum, artinya dia selamat dari kesyirikan dan tidak jatuh kepada tidak menjamin atau tidak harus dia selamat dari maksiat, karena memang kita ini manusia yang dikatakan oleh Rasulullah tidak maksum, pasti berbuat dosa kecuali para nabi. Namun jangan sampai ketika perbuatan dosa itu kita lakukan atau terjerumus pada perbuatan dosa, kita lakukan secara terus-menerus. Ini bisa masuk pada ayat yang di atas yang kita sebutkan tadi, surat Al-Jathiyah ayat 23. Artinya sudah memperturutkan hawa nafsu. Ya, Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, memperturutkan hawa nafsunya sehingga ini sudah dianggap Tuhan, dan ini masuk dalam golongan kesyirikan, ya, masuk dalam kesyirikan dan juga masuk dalam kefasikan. Dua makna, jadi memiliki dua makna. Yang satu, memperturutkan hawa nafsu itu bisa dianggap kesyirikan, dan di saat yang sama memiliki makna telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena fasik ini adalah orang yang masuk di dalamnya memperturutkan hawa nafsu juga. Dia ikut hawa nafsu, dia lewat langgar syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah penjelasan ayat atau dalil yang kedua dari firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya. Kemudian dalil yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lain. Ya, hadis ini hadis sahih dari sahabat, bukan dari sahabat ya, nanti sahabatnya sebelum ini cerita dulu. Dari tabi'in, ulama tabi'in, Husain ibnu Abdurrahman, ya, Husain ibni Abdurrahman bercerita. Ini ulama tabi'in ya. Dua-dua ini nanti tiga orang ulama tabi'in cerita-cerita. Dari seorang ulama, Husain ibni Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Dulu saya bersama Sa'id bin Jubair. Ini bisa dibaca langsung artinya di situ ya. Itu teks Indonesianya bisa dilihat. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Faqultu ana. Lalu saya, artinya Husain bin Abdurrahman, mengatakan saya. Thumma qultu, lalu aku mengatakan, aku bertanya. Mohon maaf, bukan bertanya, tapi aku mengatakan, aku kabarkan tentang aku yang lihat itu bintang.
Amma inni lam akun fi salatin walakin ludightu. Tapi kata beliau, kata Husain bin Abdurrahman, saya tadi malam tidak tidur, namun bukan dalam keadaan sholat. Artinya tidak sholat, bangun malam ya untuk tahajud, bukan. Saya tidak tidur bukan karena sholat. Ya. Walakin ludightu, tapi karena saya pada malam itu atau tadi malam tersengat atau digigit kalajengking atau terkena sengatan kalajengking. Qala fama sana'ta, lalu Sa'id bin Jubair bertanya kepadaku, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu, lalu saya katakan, yaitu Husain bin Abdurrahman mengatakan, irtaqaitu, saya tadi malam minta untuk diruqyah. Qala, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, fama hamalaka ala dhalik. Dia bertanya kepada Husain ibn Abdurrahman, apa yang membuatmu engkau melakukan hal itu? Kenapa engkau melakukan hal itu? Qultu, Husain mengatakan, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Karena saya dengar ada sebuah hadis, kalau Sa'id bin Jubair ini sahabat tabi'in yang tatkala itu dibunuh oleh siapa? Hajjaj ya, Sa'id bin Jubair yang mati dibunuh oleh Hajjaj, penguasa yang zalim saat itu. Beliau mengatakan, yaitu Husain bin Abdurrahman mengatakan, karena saya mendengar siapa? Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi mengatakan, ini ulama tabi'in juga. Amir bin Syurahil ini juga tabi'in yang wafat tahun 95. Karena dia mengatakan, saya mendengar Imam Asy-Sya'bi menceritakan sebuah hadis. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, wa ma haddatsakum? Hadis apa yang kalian dengar dari dia? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, Husain mengatakan telah menceritakan kepada saya, Sa'id bin Jubair mengatakan telah menceritakan kepadaku Buraidah. Mohon maaf ya, salah. Wa ma haddatsakum, di sini pertanyaannya Sa'id bin Jubair, mohon maaf. Lalu kemudian dijawab oleh Husain. Dia mengatakan telah menceritakan kepada saya Buraidah ibn al-Husayb, bahwasanya beliau mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah atau tidak boleh membaca bacaan untuk ruqyah, yaitu ruqyah syar'iyah, karena ada ruqyah yang tidak syar'i, ada ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i itu adalah Al-Quran, zikir-zikir dari Nabi SAW. Ini adalah ruqyah syar'i. Dia mengatakan tidak ada ruqyah yang syar'i kecuali karena sebab penyakit ain, penyakit mata panas, atau huma, atau orang yang sakit karena terkena sengatan hewan yang berbisa. Qala, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Memuji apa yang dikatakan itu. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, bagus juga. Ya, perbuatanmu itu bagus, kata dia. Sa'id bin Jubair mengatakan sangat, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya. Artinya bagus, engkau sudah mengamalkan apa yang engkau dengar. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan dari Nabi bahwasanya Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, diperlihatkan kepadaku beberapa umat, yaitu umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka aku melihat seorang nabi. Artinya Syekh Al-Utsaimin mengatakan peristiwa ini ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ditampakkan kepada Nabi umat-umat terdahulu. Jadi Nabi melihat ada seorang, ya Nabi Muhammad melihat
atau diperlihatkan kepadanya seorang nabi yang bersamanya rohot, ada pengikut kelompok yang banyak, ya bersamanya sekelompok orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani, dan ada juga nabi yang bersama dia satu orang atau dua orang. Jadi ada yang punya pengikut satu orang, ada yang punya pengikut dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada juga nabi yang tidak punya pengikut. Masya Allah. Idrufi ali sawadun azim, lalu ditampakkan, diangkat kepadaku sawadun azim, ya, tanda bendera yang hitam. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Sawadun azim ini diterjemahkan dengan kelompok jumlah yang banyak, karena sudah saking banyaknya dikatakan sawadun azim. Fadhanantu annahum ummati, maka Nabi mengatakan, aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuhu, lalu dikatakan itu Nabi Musa dan kaumnya, bukan umatmu. Fanadhartu, lalu aku lagi melihat, aku melihat lagi. Fa idza sawadun azim, lalu aku melihat banyak orang. Faqila li hadhihi ummatuk, lebih banyak lagi daripada yang pertama, dan Nabi dikatakan kepada Nabi, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Jadi kelompok yang banyak itu, bersama yang banyak itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Lalu thumma nahadha fadakhala manzilahu, lalu setelah itu Nabi berdiri, ya, Nabi setelah menceritakan hal itu, Nabi berdiri. Kata Abdullah bin Abbas ini, ya, beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhaban nasu fi ulaik, lalu orang-orang pada berbincang siapa kira-kira yang kelompok banyak itu, dan bersama mereka 70.000, ya, bersama masing-masing mereka ini yang tadi kelompok yang banyak yang dilihat oleh Nabi itu, bersama masing-masing mereka itu 70.000 orang. Masing-masing mereka bawa 70.000 orang. Maka para sahabat yang saat itu pada berbincang, yang saat itu hadir mendengar Rasulullah, berbincang siapa kira-kira. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Sebagian orang mengira-ngira. Kata mereka, itu sebagian sahabat mengira-ngira, oh ini pasti adalah mereka-mereka yang menjadi sahabat-sahabat Nabi, ya, maksudnya para sahabat. Wa qala ba'dhum fala'ulumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Sebagian lagi mengatakan ini kira-kira mereka orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik. Ya, Masya Allah, ini kira-kiranya para sahabat. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan selain itu banyak. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu fa qala humul ladzina la yastarqun. Lalu Nabi kemudian keluar menuju mereka, menemui mereka. Lalu Nabi mengatakan, mereka yang saya maksud adalah yang tidak meminta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak meminta, tidak berobat dengan apa? Dengan api, ya. Tidak meminta diobati dengan api, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tatayyur ini adalah diambil dari kata tayrah, tiarah. Ya, tiarah ini adalah masdar. Tatayyur itu diambil dari kata tatayyara, yang artinya mengundi nasib, atau ya mengundi nasib dengan burung. Jadi kalau mereka dulu mau safar, orang-orang jahiliyah mau safar, mereka terbangkan burung. Kalau burungnya belok kiri, mereka nggak jadi pergi, karena itu akan berbahaya. Kalau burungnya belok kanan atau lurus, mereka akan keluar, mereka akan pergi, karena itu tanda mereka akan selamat. Apalagi kalau burungnya balik lagi, wah, ya nggak jadi pergi, ya. Jadi itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, sehingga dikatakan tatayyur artinya perbuatan pesimisme, ya. Perbuatan pesimisme yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka menyandarkan nasib mereka ini baik dan buruk kepada hewan, kepada binatang, sehingga dikatakan tatayyur. Jadi tatayyur ini adalah artinya pesimisme, menggantungkan
keadaan nasib kita dengan sesuatu yang didengar. Kadang-kadang, oh karena kalau dengar suara burung ini nggak boleh pergi misalnya. Kalau dengar burung ini berarti boleh pergi. Kalau dengar benda ini jatuh berarti nggak boleh pergi. Kalau benda ini jatuh berarti boleh pergi. Ini yang tidak boleh, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. 3 amalan ini atau 4 amalan ini atau 3 amalan yang di akhirnya ditutup dengan tawakal, yaitu orang-orang yang beriman tidak melakukan 3 perbuatan. 1, tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan api, dan yang ketiga adalah tidak tatoyur, tidak pesimis, menggantungkan nasib kepada benda-benda yang tentu tidak ada kaitannya dengan nasib seseorang. Misalnya dia mengatakan, saya sial gara-gara tinggal di rumah ini, saya sial gara-gara beli kendaraan ini, saya sial gara-gara menikah dengan perempuan ini, saya sial gara-gara berteman dengan ini. Nah, ini nggak boleh, ini pesimisme, ini syirik, tatoyur seperti ini, nggak boleh sama sekali. Ya, dan semisalnya ini nggak boleh. Dan juga kayak pamali-pamali pernah sudah kita sebutkan, ya, pamali-pamali itu tidak boleh. Setelah mendengar hadis ini, para sahabat diantaranya Ukasha bin Mihson lalu berdiri dan mengatakan, Udullah an yaj'alani minhum, faqala anta minhum. Ya Rasulullah, doakan saya, untuk saya, supaya saya termasuk orang-orang yang dikatakan masuk surga tanpa hisab. Tsumma qama rajulun akhar, lalu ada laki-laki yang lain berdiri dan mengatakan, Ya Rasulullah, udullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan untukku agar aku termasuk bagian dari mereka. Lalu Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh si Ukasha. Kasihan dulu, kata begitu ya. Artinya ini bukan berarti penghinaan kepada sahabat ini, tapi ya keutamaan cukuplah dia saja yang dapat. Jadi jangan semuanya, nanti kalau dikasih semuanya nanti akan, padahal sebenarnya semua insya Allah kalau mentauhidkan Allah, membuktikan tauhid mereka seperti yang disebutkan dalam hadis ini, maka insya Allah mereka akan selamat dari apa yang disebutkan ini. Mereka tidak akan dihisab, tidak akan diadab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang panjang ini menyebutkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Adapun hadis kenapa tadi Husain bin Abdurrahman dia meminta ruqyah, karena dia belum tahu. Dan dia hanya tahu bahwa tidak boleh meruqyah kecuali karena sebab mata panas atau karena terkena sengatan hewan yang berbisa. Jadi sebatas itu, sehingga kalau memang karena kejahilan maka insya Allah masih dimaafkan. Tapi kalau kita sudah tahu, maka insya Allah jangan sampai kita lakukan. Dan ini berbicara tentang orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Jadi mereka tidak meminta untuk diruqyah. Dan maksudnya gambaran orang yang tidak meminta diruqyah ini adalah orang yang tidak datang kepada seorang tukang ruqyah lalu dia mengatakan misalnya, Pak atau Ustadz, ya, Kiai, tolong ruqyah saya. Ya, saya kayaknya kena gangguan. Nah, ini nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kalau Anda melakukan hal itu, Anda akan kehilangan mendapatkan keutamaan ini, atau kehilangan keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu tidak meminta diruqyah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi tawakal, ya, makanya dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah dengan ruqyah mandiri. Mereka meruqyah diri sendiri. Ya. Mereka meruqyah diri sendiri. Dan kata para ulama, Husain bin Abdurrahman yang tadi katanya bila beliau meminta ruqyah, itu sebenarnya bukan pada posisi dia meminta ruqyah, tapi ada yang menawarkan untuk diruqyah kepadanya sehingga dia melakukan hal itu. Jadi bukan dia yang meminta, tapi ditawarkan untuk diruqyah sehingga dia mau untuk diruqyah. Sehingga dari sini tidak bertentangan dengan hadis yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yaitu 71 kelompok dengan masing-masing membawa 70.000 itu, mereka tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, ya.
Dengan cara tadi, datang kepada sang peruqyah lalu menawarkan diri, tolong ruqyah saya. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit, ya, kita lagi diganggu jin misalnya, lalu kemudian kita bercerita kepada salah seorang teman, atau langsung kita cerita kepada seorang ustadz. Kita cerita kepada salah seorang ustadz yang memang dia berkompeten untuk bisa meruqyah. Tapi tentunya kita tidak berniat untuk meminta ruqyah. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang diganggu oleh jin, gangguan syaitan, ya, kesurupan dan macam-macam. Tidak ada yang tahu kondisi dia, sehingga dia perlu mencari solusi, menceritakan kepada teman-teman atau para ustadz agar ada solusi. Tapi dia tidak meminta tentunya. Maka kalau seandainya setelah dia bercerita kepada orang-orang yang tentunya layak untuk disebutkan, maka ketika misalnya orang yang mendengar cerita dia punya inisiatif untuk meruqyah, maka ini tidak termasuk, insya Allah tidak termasuk yang meminta ruqyah. Barakallahu fikum. Ya, tidak termasuk meminta ruqyah. Karena sulit juga kalau seandainya kita tidak menceritakan keadaan kita, misalnya kita karena kalau menunggu orang akan tanya dan mencari tahu kamu ini sakit perlu diruqyah, ini sulit. Kecuali kalau misalnya sudah diketahui, oh dia ini biasanya kesurupan, maka kita yang sudah tahu kondisi orang itu berinisiatif untuk membantu orang itu untuk meruqyahnya. Karena tentunya kita meruqyah ini dapat pahala, ya, pahalanya insya Allah besar. Kita membantu orang, ya, kita membantu orang, dan dengan izin Allah, Allah sembuhkan orang tersebut, maka insya Allah kita dapat pahala besar. Sehingga tidak perlu kita nunggu nanti ada orang yang datang minta baru kita meruqyah. Tapi kalau seandainya dia terlanjur meminta untuk diruqyah, maka insya Allah dia masih termasuk orang-orang yang beriman, tapi ketawakalan kepada Allahnya kurang. Nah, dari sini kemudian dikatakan dia masuk surga tapi masih pakai melalui hisab, ya, masih pakai hisab, dan bisa jadi masih melalui azab, ya. Dan satu poin yang saya ingin katakan bahwa hadis yang disebutkan di sini tiga sifat, ya, tiga sifat. Orang yang tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas atau api, tidak tatoyur. Ini bukan berarti misalnya kalau tiga amalan ini, misalnya amalan ini kita selamat, ya, tidak melakukan misalnya, tapi kita masih melakukan dosa syirik yang lain, misalnya doa kepada patung, ya tentunya ini berbuat syirik, gugur semua amal soleh kita, gak akan selamat itu, pasti dia akan masuk neraka, kekal di sana kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Ya, misalnya, ya, ada orang yang selamat dari tiga ini tadi, ya, tiga sifat ini, lalu kemudian dia tadi berdoa kepada orang yang sudah mati, misalnya ke kuburan, dia berdoa di situ, ya, mengkeramatkan sesuatu benda, maka ini syirik. Ya, ini justru tidak akan masuk surga sama sekali. Dia kekal di dalamnya kalau dia mati sebelum dia tidak bertobat. Jadi artinya orang yang selamat dari tiga ini artinya orang yang benar-benar bertauhid, tauhidnya kuat, tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai urusan berobat saja dia tidak pergi datang kepada orang untuk minta diruqyah. Tidak berobat dengan besi panas, karena besi panas biasanya berkaitan dengan penyakit luka yang tidak mungkin diobati, yang susah disembuhkan kecuali dengan api. Ya, kalau dia bersabar dengan kondisi sakit seperti itu, insya Allah dia selamat dan tidak meminta berobat dengan api ini. Kalau yang dua ini tidak harus. Dan kalaupun tidak, maksudnya tidak harus, ini artinya orang kalau misalnya terlanjur dia meminta diruqyah, atau yang kedua dia meminta untuk diobati dengan besi panas atau api. Ini tidak maksudnya ini sudah jalan terakhir, dia misalnya melakukan hal itu, ini tidak sampai pada tingkat haram, ya, tidak sampai pada tingkat haram, tapi mengurangi keutamaan tauhidnya. Adapun yang ketiga tentang tatoyur, pesimisme tadi, ini haram, nggak boleh kita lakukan.
Ini memang haram. Karena ini murni syirik. Murni kesyirikan. Karena bergantung atau menggantungkan nasib kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Yang tentunya nasib kita, takdir kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini banyak sekali faedahnya yang sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya dari apa yang disebutkan di atas. Ini kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari kandungan bab ini kita mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid, ya. Seperti ini disebutkan Nabi Ibrahim tentunya tauhidnya sangat tinggi, ya. Demikian juga di dalam hadis yang disebutkan itu itu terdapat sifat orang-orang yang atau tingkatan orang-orang yang bertauhid, ya. Kalau dia selamat dari 3 perkara ini. Kemudian pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, ya. Yaitu mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, yaitu intinya dia selamat dari kesyirikan. Ya, kalau dia sudah selamat dari syirik, itu berarti dia sudah benar-benar mentauhidkan Allah. Yang ketiga, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada beliau di mana beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan, ya, tidak pernah. Kemudian yang keempat, pujian Allah kepada tokoh para wali Allah, para sahabat Rasulullah karena bersihnya diri mereka dari kemusyrikan. Ya, di mana para sahabat yang saat itu luar biasa, ya. Kalau seandainya dikatakan itu 70.000 orang, ini termasuk diantaranya mereka itu, ya. Itu adalah umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi panas, dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Ini kelima. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Jadi kalau kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, tidak akan mungkin, ya, sulit untuk melakukan 3 yang tadi, ya. Artinya dia akan benar-benar tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dia beribadah sendiri, dia ruqyah sendiri. Kemudian dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi kecuali dengan adanya pengamalan, ya. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka yang mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi, ya, kecuali dengan adanya pengamalan. Kemudian yang kesembilan, semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, ya, di mana tadi para sahabat berbondong kira-kira siapa kira-kira sih yang termasuk dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sehingga mereka berlomba untuk melakukan kebaikan. Keistimewaan umat Islam dalam kuantitas dan kualitasnya, ya, jumlahnya banyak, ya, 70.000, masing-masing bawa 70.000, dan kualitasnya luar biasa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu luar biasa. Keutamaan para pengikut Nabi Musa, jadi dibandingkan dengan umat-umatnya nabi yang lain selain nabi kita, ya, artinya keutamaan umatnya Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada keutamaan umat-umat terdahulu, ya. Kemudian yang ke-11, umat-umat terdahulu telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para nabinya. Masya Allah, ya. Masing-masing nabi akan dikumpulkan bersama umatnya, dan nanti nabinya yang akan menjadi umatnya yang akan menjadi saksi untuk nabinya. Artinya nabinya sudah menyampaikan atau tidak. Jadi nanti orang-orang yang akan sendiri lihat di padang mahsyar nanti ketika kita dikumpulkan di sana di hari kiamat, kita akan benar-benar bersaksi. Kita sudah benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh nabi atau tidak. Ataukah kita justru menyimpang dari apa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW. Ya,
Ya, dalam surat An-Nisa Allah katakan, fakaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana menurut engkau jika nanti di hari kiamat semua nabi kami datangkan saksi-saksinya dari umatnya dia sendiri, dan kami juga akan mendatangkan umatmu yang akan menjadi saksi untuk engkau. Ketika mendengar ayat itu, Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat itu dan Nabi mendengar ayat itu dan Nabi menangis. Ya, kira-kira akankah sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Nabi atau tidak? Ataukah mereka justru menyimpang dari ajaran Nabi SAW? Kemudian yang ke-13, sedikitnya orang-orang yang mengikuti ajakan para nabi. Ya benar ya, para nabi saja ada yang tidak punya pengikut, ada yang cuma satu, ada yang cuma dua, ada yang sedikit. Maka kita ya insya Allah tetap optimis, kebenaran tidak diukur dengan jumlahnya pengikut, tapi kebenaran diukur dengan keberhasilan kita bisa menyampaikan kepada umat. Sudah kita sampaikan, insya Allah kita yakin selama itu adalah Quran dan hadis, praktek dan pemahaman para sahabat, maka kita yakin itu adalah kebenaran. Tidak harus jumlahnya banyak yang ikut, ya, tidak harus jumlahnya banyak. Justru kalau kita lihat dalam kenyataannya, pengikut kebatilan lebih banyak daripada pengikut kebenaran. Pengikut kesyirikan lebih banyak daripada pengikut tauhid. Memang dalam kenyataannya, orang yang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman. Dan orang yang Islam, yang sudah Islam, itu jumlahnya lebih banyak daripada yang benar-benar komitmen dengan sunnah Nabi SAW, yang hanya menyatakan dirinya muslim itu banyak, tapi yang benar-benar komitmen dengan sunnah dan ajarannya Nabi itu sedikit. Nah, kemudian 14, Nabi yang tidak mempunyai pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat. Allahu Akbar ya. Manfaat dari pengetahuan ini adalah tidak selalu dengan jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Ya, kita tidak boleh berkecil hati walaupun jumlah kita sedikit. Agama yang benar nanti di akhir zaman itu jumlahnya malah sedikit. Nabi mengatakan, ya bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya. Wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan jumlah yang sedikit, asing, dan akan kembali sedikit dan akan dianggap asing oleh umat yang padahal notabene dia Islam. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan itu, yang dianggap sedikit. Jadi bukan jumlah yang banyak. Jadi pede insya Allah, kita yakin kita dihibur oleh Nabi SAW. Tersenyumlah kita wahai ahlu sunnah yang berpegang dengan ajaran Rasul SAW walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian diperbolehkan melakukan ruqyah disebabkan terkena ain dan sengatan. Jadi sengatan ruqyah artinya sahabat yang Husain bin Abdurrahman itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh meminta ruqyah kecuali kalau dalam masalah sakit, panas karena sengatan kalajengking atau karena terkena ain. Tapi ini tentunya artinya boleh saja, namun lebih baik lagi kita tidak minta ruqyah karena keutamaannya tinggi. Kemudian luasnya ilmu para ulama salaf, hal itu bisa diketahui dari ucapan Sa'id bin Zubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Nah, jadi Abdullah bin Sa'id bin Jubair, bukan Zubair ya, tapi Jubair, Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj itu. Dia punya ilmu lebih luas, lebih dalam daripada Husain bin Abdurrahman, dan orang punya keilmuan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan subhanallah, Sa'id bin Jubair ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita beramal dengan ilmu, dengan dalil, Quran atau hadis. Makanya beliau membawakan dalil kepada Husain bin Abdurrahman yang belum didengar oleh dia. Jadi beramalnya pakai dalil. Kemuliaan sifat yang 18, kemuliaan sifat para ulama salaf yang karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat ya. Jadi ini benar-benar alami yang diucapkan oleh Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Sabda Nabi, engkau termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Dan ini insya Allah kita tahu bahwa Ukasha bin Mihsan ini adalah salah satu penghuni surga insya Allah, yang tentunya kita yakini dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ini luar biasa ya, langsung dibuktikan kenabiannya beliau ini. Keutamaan Ukasha, penggunaan kata sindiran, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi
sabakoka biha Ukasha, artinya nggak usahlah minta-minta gitu, cukup dengan ucapan itu, artinya telah didahului oleh Ukasha, itu artinya nggak usah lagi gitu. Tapi Nabi tidak mengucapkan dengan kata-kata ente nggak dapat gitu ya, tapi telah didahului oleh Ukasha. Artinya ini adalah kalimat sindiran yang memang tidak perlu engkau ucapkan, supaya kalau saya ucapkan nanti malah engkau sakit hati. Kalau aku katakan kamu tidak termasuk, maka engkau sakit hati. Kemudian akhlak Nabi Muhammad dari ucapan beliau ini ya, dari akhlak yang dicontohkan, tidak menyindir salah satu dari sahabat-sahabatnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mohon maaf karena terlalu panjang, tapi saya berharap memang agar kajian ini, bab ini bisa terselesaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita satu pertanyaan boleh ya. Kalau ada mau yang bertanyakan silakan, kalau enggak ya alhamdulillah. Ini yang ikut berapa orang? 18 orang. Oke. Silakan di setting, atau mungkin waktunya sudah mepet. Kalau memang nggak ada, kita tutup ya, kita kasih sedikit waktu, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Masih sekitar 20 menit azan. Oke. Baik, ya demikian apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang orang-orang yang membuktikan tauhidnya, mewujudkan tauhidnya ini benar kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita berdoa semoga Allah selamatkan kita dari kesyirikan dan selalu di atas tauhid ya, supaya kita mati dalam keadaan bertauhid, dan kita berharap insyaallah kita termasuk penghuni surga yang masuk tanpa hisab ya dan adab insyaallah taala. Ini yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.